Emiten retail elektronik PT Era Jaya Swasembada Tbk secara resmi menetapkan kucuran dividen tunai sebesar Rp389,6 miliar untuk tahun buku 2025. Pemirsa, emiten retail elektronik PT Era Jaya Swasembada Tbk secara resmi menetapkan kucuran dividen tunai sebesar Rp389,6 miliar untuk tahun buku 2025. Keputusan yang setara dengan Rp25 per saham ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang ekuitas sejalan dengan kinerja perusahaan yang solid. Emiten retail elektronik PT Era Jaya Swasembada Tbk secara resmi menetapkan kucuran dividen tunai sebesar Rp389,6 miliar untuk tahun buku 2025. Keputusan strategis tersebut disahkan secara resmi dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang digelar pada Senin 29 Juni 2026. Nilai kucuran dividen ini mengambil porsi sekitar 32,6% dari total laba bersih perseroan yang berhasil dikantongi sepanjang tahun lalu. Sebagai catatan, Era Jaya sukses mencetak laba bersih sebesar Rp1,19 triliun yang ditopang oleh tingginya angka penjualan bersih senilai Rp76,6 triliun. Wakil Direktur Utama Era Jaya, Hasan Aula menegaskan bahwa perusahaan akan terus memperkuat strategi diversifikasi serta inovasi bisnis retail secara berkelanjutan. Langkah ini diambil agar ekosistem Era Jaya dapat terus relevan dalam memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus menjaga prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Lonjakan impresif Era Jaya saat ini masih didominasi oleh kontribusi bisnis digital, terutama dari segmen penjualan perangkat smartphone yang memegang porsi terbesar hingga 74%. Tren kinerja positif perseroan ini ternyata terus berlanjut hingga memasuki kuartal pertama tahun 2026, seiring dengan agresivitas ekspansi bisnis perusahaan. Pada 3 bulan pertama, tahun ini Era Jaya berhasil mencatat nilai penjualan bersih sebesar Rp22,4 triliun atau melonjak 41,1% secara tahunan. Kedepannya, manajemen berkomitmen penuh untuk memperluas ekosistem omnichannel yang saat ini telah didukung oleh lebih dari 2.400 jaringan retail dan 17,5 juta anggota loyalitas My Era Space. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia masih tetap terjaga meski perekonomian global dibayangi ketidakpastian. Defisit anggaran yang rendah dan penerimaan negara yang menunjukkan pertumbuhan positif menjadi modal pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah memastikan kondisi fiskal Indonesia masih tetap terjaga meski perekonomian global dibayangi ketidakpastian. Menurut Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, kondisi APBN hingga saat ini masih berada dalam jalur yang sehat. Hal tersebut tercermin dari defisit anggaran yang rendah dan penerimaan negara yang menunjukkan pertumbuhan positif. Juda Agung mengklaim kondisi fiskal tersebut menjadi salah satu modal pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%, jadi masih sangat terjaga. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir Mei 2026, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat sekitar 0,7% terhadap PDB dan diperkirakan tetap berada di bawah batas maksimal 3% hingga akhir tahun. Sementara itu, penerimaan pajak hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Di sisi lain, realisasi belanja negara juga telah melampaui 30% dari target yang ditetapkan tahun ini. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menetapkan target jangka menengah hingga tahun 2030 dibawa ke kepemimpinan direksi baru hasil RUPS tahunan 2026. Salah satu target besar yang dibidik yaitu membawa Bursa Efek Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar bursa dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi. PT Bursa Efek Indonesia menetapkan target ambisius hingga tahun 2030.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menargetkan Bursa Efek Indonesia masuk ke dalam 10 bursa terbesar dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dan nilai transaksi pada 2030. Saat ini Bursa Efek Indonesia berada di peringkat ke-19 dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dan posisi ke-17 berdasarkan nilai transaksi. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan dirinya bersama jajaran direksi yang lainnya berkomitmen mendorong pasar modal menjadi yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia serta masuk dalam jajaran 10 besar dunia dalam kategori kapitalisasi pasar dan nilai transaksinya. Kalau kita melihat target kita tadi, kita kan tidak lagi bicara ASEAN. Kita bicara bagaimana Indonesia ada di 10 besar dunia. Ya, bagaimana itu dilakukan? Tadi antara lain adalah bagaimana kita melakukan pendalaman yang terus-menerus, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand. Bagaimana ke depan akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi besar dan dalam jumlah yang cukup dan memadai itu ada di bursa kita. Posisi Bursa Efek Indonesia saat ini berada di dunia untuk kapitalisasi pasar berada di posisi 19, sementara untuk nilai transaksi berada di posisi 17. Jajaran direksi yang baru pun akan berupaya untuk dapat menaikkan posisi Bursa Indonesia saat ini. Berikut jajaran direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030. Target masuk ke dalam 10 bursa terbesar dunia ini menunjukkan besarnya ambisi Indonesia untuk menjadikan pasar modal sebagai sumber pembiayaan ekonomi nasional. Jakarta, Riken Wardi, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau LP akan melaksanakan right issue senilai Rp739,35 miliar untuk memperkuat ekspansi bisnis dan menambah armada kapal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan menangkap peluang meningkatnya permintaan jasa pelayaran offshore dan logistik nasional. LP akan menerbitkan 2,11 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp350 per saham sehingga berpotensi menghimpun dana hingga Rp739,35 miliar. Aksi korporasi ini dilakukan setelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 26 Juni 2026. Sekitar Rp277,2 miliar dari dana rights issue akan dialokasikan untuk belanja modal, diantaranya untuk pengadaan 3 unit fast crew boat, 1 unit multi-purpose tug, serta pembangunan 6 kapal guna memenuhi kontrak dengan PT Layar Nusantara Gas. Pengadaan armada baru akan mendukung proyek Genting Floating Liquefied Natural Gas atau FLNG di Teluk Bintuni, Papua Barat. Proyek ini memiliki estimasi nilai kontrak sekitar Rp2,39 triliun dengan masa charter hingga 18 tahun, sekaligus menjadi FLNG pertama di Indonesia. Selain menambah armada, LP juga mengalokasikan Rp190 miliar untuk penyertaan modal pada perusahaan patungan di bidang pelayaran logistik. Sedangkan Rp118,3 miliar akan digunakan untuk memperkuat modal PT LP Transcargo dalam mendukung operasional kapal multi-purpose support vessel. Aksi right issue ini menunjukkan strategi LP memanfaatkan pasar modal untuk membiayai ekspansi dan meningkatkan kapasitas operasional. Dengan penambahan armada, perseroan berpeluang meningkatkan pendapatan berulang dari kontrak jangka panjang sekaligus memperkuat posisinya di industri pelayaran offshore dan logistik nasional. Berbagai sumber IDX Channel.